Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di webinar 5 hari 5 days challenge. Dan ini adalah hari kedua. Di kelas ini kita akan membahas bagaimana kita membangun keuntungan dari portfolio. Nah, di sini kita akan bahas mengenai nanti gimana cara kita mengisi saham dalam portfolio kita. Apakah sahamnya adalah saham yang uptrend yang kita isi, yang bullish kita isi untuk trend following, atau adalah saham-saham memang seperti nggak bisa untuk buy and hold, tapi kita lebih ke swing trading di sana ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman di YouTube, selamat bergabung. Untuk teman-teman di Zoom, selamat bergabung. Nanti sekedar informasi untuk teman-teman VIP yang ada di Zoom, kita akan ada extra time 30 menit untuk tanya jawab seperti yang sudah kita lakukan di hari pertama. Dan kita akan mulai bahas dulu mengenai materi hari ini. Nah, day 2, membangun keuntungan dari portfolio. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin ajak teman-teman untuk, pertama, ingat selalu jadwalin semua dalam kalender. Yang kedua, kerjakan homeworknya, kesimpulan coba dibikin di catatan pribadi Anda, atau kalau Anda berkenan bisa share di Facebook Groups, ini silakan, dan partisipasinya. Karena apa? Karena kalau diskusi, jadi di Facebook Groups gitu ya, kalau kita bisa ada diskusi saham, nanti kita akan coba, setelah hari ini kan kita akan udah banyak membahas grafik ya, kita akan coba share beberapa ide-ide dan teman-teman bisa coba untuk, istilahnya apa, bisa coba untuk berdiskusi di dalam Facebook Groups. Jangan lupa share barcode ini ke teman-teman Anda yang mungkin Anda rasa membutuhkan. Jadi jangan sampai, oh ini biar saya aja yang untung, saya nggak mau share ke orang lain. Jangan. Sharing is caring ya teman-teman ya. Oke, dan teman-teman tinggal silakan baca lagi ini. Ini adalah yang keterangan mengenai 5 days challenge yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa ini adalah sebuah program yang mengajak peserta untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Portfolio makeover for maximum profit adalah tema utama dari program ini, agar kita bisa menjadikan portfolio lebih baik dan tumbuh positif dari waktu ke waktu. Ini adalah program pelatihan intensif ya teman-teman, ini pelatihan intensif 5 hari lamanya. Tujuannya agar teman-teman semua Bapak Ibu bisa, satu, memiliki portfolio dengan struktur yang ringan untuk naik. Yang kedua, memilih saham dan analisa dengan taktis. Saham ini saya cocoknya untuk swing, saham itu cocoknya buy and hold, trend following. Ini semua bisa dilakukan, kita akan pelajari semua. Dan konsisten dalam membuat dan menjalankan trading plan. Ini biasanya orang nggak punya. Oke? Program pelatihan ini dilengkapi dengan free webinar selama 5 hari berturut-turut. Pastikan Anda ikutan. Ada special add-on indicator di TradingView dan grup diskusi untuk peserta dan alumni. Pastikan Anda sudah memberikan ID TradingView Anda ke tim kami, sudah diaktifasi tentunya. Kalau belum, ini untuk besok ya, baru bisa dilakukan besok oleh tim. Scan barcode ini, ikuti panduannya, dan cek ID TradingView Anda untuk diberikan ke tim kami di halaman tersebut. Oke, kita akan masuk ke bagian materi, teman-teman. Ini dia. Day 2, membangun keuntungan dari portfolio. Portfolio. Nah, your portfolio is your identity, teman-teman. Ketika kita melihat porto kita melihat kepribadian kita di sana, bukan merahnya, bukan hijaunya, tapi isinya di sana, isinya. Kepribadian dalam hal apa? Kepribadian dalam hal bertransaksi saham. Oke, nah bagaimana ini bisa terjadi? Portfolio itu menjelaskan trader tipe apakah kita. Apakah Anda swing trader? Apakah Anda trend follower? Apakah Anda scalper? Apakah Anda asal beli? Ini kelihatan. Oke. Lalu, psikologi seperti apa Anda? Apakah Anda tipe orang yang FOMO? Apakah kita tipe orang yang terlalu berhati-hati? Apakah kita tipe orang yang takut sehingga tidak membeli apa-apa, misalnya? Atau apakah kita tipe yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain? Nah, ini kelihatan di sini. Dan metode yang bagaimana, teman-teman? Ada tipe yang pakai apa? Moving average kah? Apakah pakainya itu MACD kah? Apakah Ichimoku kah? Apakah Fibonacci dan lain sebagainya? Ini kelihatan semua. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai
Gini ya, ketika kita bicara dengan teman-teman kita, kamu beli saham ini di mana? Oh, di sini, tanggal segini, tanggal segini. Ketika kita melihat, oh tanggal segini, dia beli sini, di sini. Ini pas MACD Golden Cross ya, gitu. Ketahuan gitu loh teman-teman. Ketahuan. Oh, ini pas lagi stokastiknya oversold ya. Itu ketahuan semua. Gitu ya, teman-teman ya. Itu ketahuan semua. Dan porto kita adalah cermin dari pribadi kita, psikologi kita, dan metode kita dalam bertransaksi di pasar modal. Saya akan kembali lagi ke saya akan kembali lagi ke materi di sini. Kembali ke materi mana halamannya? Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman, jadi ini tangan nunjuk itu ada maksudnya. Bahwa apa? Bahwa portfolio Anda itu cermin dari pilihan saham Anda. Stock selection, teman-teman. Stock selection Anda dicerminkan dari metode Anda. Dari metode Anda itu mencerminkan kita sendiri. Gitu. Karena ada orang yang tipenya adalah trend follower, ada orang yang tipenya adalah scalper, ada orang yang tipenya swing trader, ada orang yang tipenya gambling, itu juga ada. Itu akan menentukan apa metode dia dalam menganalisa, dalam membeli saham. Nah, metode dia akan menunjukkan apa? Menunjukkan stock selection ya. Jadi stock selection orang-orang itu kebaca, teman-teman. Ada orang-orang yang sebegitu gamblernya, isi saham portfolio itu saham gorengan semua. Pernah nggak ketemu orang seperti itu, teman kita seperti itu? Ya kan? Pernah nggak teman-teman ketemu teman, isi sahamnya apa? Ricci, apalagi Fire, apalagi dulu MYRX, apalagi macam-macam lah ya, saya nggak enak sebut merek sebenarnya. Ada lagi yang lain, ada lagi isi saham teman-teman kita adalah contohnya grup Bakri, ada Bumi, ada Energi, ada BRMS, ada LT, ada BNBR, semuanya punya. Ada juga teman-teman kita yang isi sahamnya grup apa? Grup Astra, grup Indofood, Salim. Ada juga apa? Grup macam-macam, misalnya seperti itu. Nah, pilihan saham mereka membentuk portfolio, teman-teman. Membentuk portfolio. Nah, inilah yang kita harus tahu bahwa apa? Bahwa porto kita, apapun kondisinya, sebenarnya adalah cermin dari you, diri kita. Gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, satu hal. Anda harus bisa mempercayai ini. Bahwa apa? Psikologi setiap trader di Indonesia, mau di Jakarta, mau di Pulau Jawa, mau di Sumatera, dan lain-lain, tipikalnya sama. Gitu. Lebih menarik lagi apa? Psikologi para trader, fear and greed, dan lain sebagainya, di Indonesia dengan di luar negeri. Contoh di Singapura, sama. Contoh lagi di mana? Malaysia, sama. Di Amerika, sama. Di Jepang, begitu disiplin, sama psikologi di stock marketnya. Di versus Singapura, Singapura begitu rapi, begitu disiplin. Tradernya gimana karakternya? Sama, teman-teman. Bingung kan kenapa? Trader di Eropa, sama, teman-teman. Eropa tuh begitu rapi, begitu taat aturan, dan lain sebagainya. Kok bisa sama? Mungkin kalau ada waktu saya bisa jelaskan why saya sebut itu sama. Tapi pada dasarnya adalah sama. Apa yang teman-teman alami, mereka juga alami. Apa yang teman-teman takuti, mereka juga takuti. Kenapa bisa sama? Padahal kulturnya beda, padahal tindakan terhadap peraturan, berlalu lintas, bersosialisasi, dan lain sebagainya itu berbeda. Di sana tuh disiplin banget, di sini kenapa nggak disiplin, misalnya gitu ya. Misalnya jalan aja bisa mengok-melok semua, nggak tahu deh, lampu merah diterabas, dan lain sebagainya. Kok psikologi bisa sama? Karena satu, teman-teman. Karena apa? Di pasar modal, tidak ada aturan. Itu kunci. Nggak ada satupun orang yang menghukum kita. Nggak ada satupun orang yang mengingatkan kita. Nggak ada satu orang pun yang tahu kita ngapain. Ya nggak? Tentu bisa beli saham gorengan, tapi bilang ke orang lain, saya beli saham lucu. Kita bisa bilang, saya mau invest jangka panjang, tapi ternyata porto kita nyangkut semua. Nggak ada yang tahu, teman-teman.
Nah, ketika ada momen kondisi di mana tidak ada aturan, psikologi semua orang itu sama. Itulah kenapa ini yang saya sebutkan bahwa portfolio itu adalah cermin dari kita. Di sini, teman-teman. Ini cermin dari kita. Oke, tanpa berlama-lama di sini, karena kita mau masuk ke materi ya. Nah, jadi kita harus mengisi portfolio kita dengan stock selection yang bagus. Ini. Dengan stock selection yang bagus, nanti kita akan bahas mengenai metodenya. Metode kita menggunakan TradingView, oke? Tapi kita bicara stock selection dulu. Nah, teman-teman, untuk bisa menemukan stock selection yang bagus, Anda harus ingat 3 prinsip ini. Gini, oke, ini kembali dulu ya, yang kemarin ya. Karakter saham agar portfolio ringan, itu adalah apa sih tadi kemarin ya? Sedikit saham, karakter portfolio yang ringan, bukan ini sampai kelebihan. Sedikit saham, banyak hijau, sedikit merah. Nah, ini kan di bagian portfolio ini. Sekarang, untuk memilih saham agar layak masuk ke portfolio kita, gimana caranya? Nah, stock selection itu, ini ada 3 karakter lagi, teman-teman. Pertama, konsisten. Saham tersebut harus punya karakter yang konsisten, yang cocok buat kita. Nanti saya akan kasih lihat. Ketika dia konsisten, dia menjadi predictable. Predictable itu penting. Kenapa? Karena kita menganalisa baik itu fundamental maupun teknikal, kita akan memprediksi masa depan. Jadi predictability itu penting. Dengan dia konsisten, dia semakin predictable. Anda harus ingat di sana. Yang kedua, likuiditasnya bagus. Likuiditas bagus sih biar apa? Biar kita beli saham, gampang dibeli, gampang dijual. Jangan sampai kita beli saham kayak kita beli aset yang gampang dibeli, dijualnya susah. Tahunan gak laku-laku. Nah, dengan dia punya good liquidity, maka predictability ini semakin mudah untuk kita kita perkirakan. Seperti itu. Kenapa? Dengan dia bergerak konsisten, masa lalunya, karakternya dia semakin predictable, dan predictability ini bisa saya ikuti dengan cara apa? Saya beli gampang, saya jual gampang dari likuiditas yang bagus. Seperti itu ya. Nah, lanjut ya, lanjut. Dari sini kita coba lihat. Saya akan kembali ke grafik day 1 kemarin. Nah, teman-teman coba deh lihat 3 kata kunci ini di atas. Konsisten nggak? Predictable nggak? Likuiditas bagus nggak? Oke, di sini teman-teman bisa melihat dia itu konsisten atau enggak kalau apa. Coba lihat, kalau dia naik, ngasih untungnya lumayan nggak? Berapa ini? 14.000 mulai dari 8.000. Contohnya gitu ya. Ini kita mempelajari karakter nih. Ini kebetulan saham yang uptrend. Oke, seperti ini. Kalau dia naik, dia kalau kasih untung tuh lumayan nggak? Dari 12.000 jadi 16.000. Ini yang paling penting nih. Kalau dia rally ngasih profitnya lumayan nggak di sini? Ini 1, ini 2. Kalau dia rally, dia kasih profitnya lumayan nggak? Teman-teman lihat di sini. Ini karakter nih, teman-teman. Ini karakter. Buat apa? Nanti kalau dia di sini mulai rally lagi, maka karakter naik dia hingga sampai titik tertentu akan mirip seperti di sini, atau mirip di sini, atau mirip di sini. Gitu teman-teman, itu karakter. Karakter itu penting. Kenapa? Kalau tidak ada karakternya, maka dia susah untuk diprediksinya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Lanjut. Yang kedua. Saham seperti ini. Saham seperti ini. Kayak kemarin ya tadi ya. Dia setiap rally, naiknya lumayan nggak ya? Gitu loh. Naiknya lumayan nggak ya sampai di sini? Coba lihat nih harganya. Oh lumayan juga nih. Ini kayak ITMG tadi nih. Naik terus nih. Lagi naik seperti ini, untungnya lumayan nggak ya? Ini lumayan juga. Dari sini sampai sini, dari 300 sampai 360. Nah, artinya apa? Konsisten? Iya. Predictable? Iya. Kenapa? Nanti kalau dia rally, dia akan bergerak mirip-mirip yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Tapi, likuiditas. How? Ini tanda tanya.
Ya kan? Likuiditas, teman-teman harus lihat. Ini saya berikan kotak di sini. Kita belajar lebih detail mengenai grafik kemarin ya. Coba dilihat. Coba dilihat seperti ini. Rapi nggak teman-teman? Terlalu rapi nggak? Kayak gitu. Terlalu rapi nggak? Beda nggak sama yang di sini? Di sini kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah. Kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah. Kadang bisa tinggi, bisa rendah. Jadi karakter likuiditas yang bagus adalah good liquidity adalah satu, setiap hari ada transaksi. Ini satu. Dua, ketinggian volume harus, dalam besarnya, harus random. Gitu. Maka, kalau kita gonta-ganti grafik yang Anda lihat di sini, ini saya hapus dulu di sini, saya rapiin dulu. Coba tulis di kolom komen teman-teman di YouTube dan di Zoom. Contoh nomor 1 ini atau contoh nomor 2 ini yang likuiditasnya bagus. Kayak gitu. Kalau di YouTube nih saya tanya, ada pertanyaan dari Bu Yuliani. Kalau volume rapi begitu artinya apa, Pak? Teman-teman, artinya adalah yang bertransaksi dia lagi. Transaksi semua. Kayak gitu. Serame-ramenya Bank BCA, serame-ramenya Bank Mandiri, Bank BRI, yang datang ke teller tiap hari nggak pernah sama ramenya. Kadang rame, kadang sepi. Kalau sebuah toko yang datang selalu sama, artinya dia sedang mempermainkan apa? Traffic. Gitu ya. Jadi, nomor 1, volumenya yang bagus. Setiap hari ada transaksi, ketinggiannya random. Volume nomor 2 adalah tidak bagus. Mau seberapa menarik beritanya dan lain sebagainya, kalau volume seperti itu, maka Anda masuk ke kolam yang isinya adalah Anda jawab sendiri. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang lanjut. Kita lanjut ke bagian kedua. Nah, di sini saya mau ajak teman-teman lihat volume lagi. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa apa? Bahwa likuiditasnya bagus, oke? Likuiditas bagus. Nah, konsisten nggak? Konsisten teman-teman. Ini konsisten. Kenapa? Setiap dia naik, saya ganti ini ya, ganti ini. Dia naik turun lagi, naik turun lagi. Ini karakter teman-teman, karakter. Dia naik turun lagi. Dia naik setinggi-tingginya, ya turun lagi. Gitu loh, naik turun lagi, tiba gitu, naik turun lagi, gitu. Yes, mungkin dia rally, tapi dalam fase yang lebih sering dia naik turun seperti ini. Ini adalah konsisten. Ini saham swing, saham sideways. Predictable nggak teman-teman? Predictable nggak? Predictable. Kenapa? Nanti kalau dia gerak, dia kayak gini-gini lagi. Kalau nanti dia rally, ya nanti gini lagi. Kalau dia bearish, dia akan gini lagi. Tentu perhatikan karakter di saham KLBF, KLB Pharma. Kurang lebih seperti itu. Bisa diikuti di sini ya. Yang paling penting di sini adalah Anda harus lihat volume. Harus seperti ini. Mirip TMG kan, setiap hari ada transaksi, ketinggiannya random. Jangan sampai volumenya kayak gini. Ini terlihat bisa trading nih. Kenapa? Lihat nih, perhatiin, habis naik dia turun lagi, habis naik dia turun lagi, habis naik dia turun lagi, habis naik turun lagi. Tapi di sini volumenya bermasalah. Kenapa? Karena banyak area-area yang tidak ada volume transaksi. Ingat, setiap hari harus ada transaksi dan ketinggiannya harus random. Yang ini nggak setiap hari ada transaksi. Jadi ini bukan volume yang bagus. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut. Kita akan malah masuk dalam ilustrasi, teman-teman ya. Kita akan masuk dalam ilustrasi. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk ke whiteboard di sini.
Saya ngajak teman-teman ke whiteboard. Sebentar. Kamera harus ngikut. Oke, sip. Jadi kita harus kita akan masuk ke whiteboard. Nah, teman-teman di sini, saya mau jelaskan dulu satu hal. Pergerakan harga saham itu pada dasarnya dalam jangka pendek tidak bisa ditebak, gitu ya, tidak bisa ditebak. Jadi harga bisa bergerak naik turun, besok naik, minggu depan turun dan lain sebagainya. Itu sama sekali kita tidak bisa tebak dengan sepresisi yang kita harapkan, gitu loh. Oke, nggak bisa kita tebak sepresisi yang kita harapkan. Nah, tapi teman-teman harus tahu ini adalah cikal bakal dari nanti apa yang teman-teman lihat, teman-teman gunakan di TradingView ya, Profit Trader Module. Jadi teman-teman, Anda sudah akan tahu. Saya rasa teman-teman sudah cukup banyak yang nonton ini kayaknya di YouTube. Hubungkan titik-titik tertinggi, dia menjadi sebuah resisten. Oke? Hubungkan titik-titik terendah, ini teorinya nih. Teori seperti itu. Hubungkan titik-titik terendah, dia akan menjadi sebuah support. Oke? Yang teman-teman harus mengerti di sini adalah kalau sahamnya yang Anda lihat fasenya seperti ini, Anda tidak bisa buy and hold. Saya mau buy and hold, udah buy di sini, hold turun lagi, hold turun lagi, hold ya turun lagi. Maka di sini Anda ini adalah fase swing trading untuk Anda yang memang pengen trading. Gitu. Tapi saya sadar bahwa banyak trader yang saya malas trading, saya nggak punya waktu untuk trading, saya sibuk banget dengan pekerjaan saya, bisnis saya, rumah tangga dan lain sebagainya. Saya hanya mau buy and hold. Maka ketika mau buy and hold, ini bukan tipe saham yang layak untuk Anda beli. Wasting time, mendingan masukin reksadana pasar uang. Oke, nah yang teman-teman harus sadar di sini adalah ini adalah sisi seller. Saya akan cepat aja di sini. Dia sisi seller, dia punya saham XXXX kodenya. Banyak sahamnya. Oke, banyak, sebanyak ini. Misalnya. Oke, di sisi lain, di bagian bawah, ini ada, kelihatan ya harusnya ya. Nanti saya fotoin, saya masukin ke channel Telegram. Ini ada buyer. Buyer punya apa? Punya uang. Ini bukan berarti bayar asing, pokoknya uang selalu identik logo gini ya. Dia punya uang. Oke? Maka buyer membeli, seller mau jualan. Yang Anda harus tahu adalah di satu titik jumlah barang dia lama-lama akan nol. Buyer juga sama. Jumlah barang dia lama-lama akan nol. Ini jumlah uang dia lama-lama akan habis. Nol. Barang si seller pindah ke buyer, uang si buyer pindah ke seller. Di sana. Nah, yang paling menarik di sini adalah kalau buyer ini uangnya banyak, maka uangnya habisnya lama. Ini masih banyak uangnya. Sedangkan seller barangnya nol. Apa yang terjadi jika hal itu terjadi? Yang terjadi adalah penjual sudah nggak ada. Ketika penjual sudah nggak ada, maka ini udah nggak turun-turun lagi, dia akan kayak gini. Kenapa nggak turun? Nggak ada yang jualan. Gitu ya, nggak ada yang jualan. Yang ada si pembeli, uangnya masih banyak. Ingat teman-teman, untuk membayangkan ilustrasi ini, Anda harus bayangkan saham ini lagi ada orang yang mau beli, pihak yang mau beli, minimal itu bayangkan nominalnya adalah 100 miliar. Bukan juta, miliar. Maka Anda akan sadar bahwa uang banyak itu lebih susah daripada uang sedikit. Percaya deh, kalau kita merasa bahwa ya uang saya cuma 100 juta, ya uang saya cuma 10 juta,
Coba kalau uang saya bisa 1 miliar, saya akan lebih gampang untung. No. Semakin banyak uangnya, semakin susah dia ngumpulin barang, semakin susah dia jual barang. Susah. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu mungkin 2 bulan. Nggak tahu. Oke? Nah, jadi ketika si buyer uangnya masih banyak, tapi harganya sudah terbatas, karena apa? Yang jual udah nggak ada. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya gampang. Land Cruiser baru. Toyota. Mobil termahal, brand Jepang dari ATPM. Harga barunya berapa? Harga secondnya berapa? Tuh, naik. Land Cruiser. Kedua, apalagi? Kedua adalah Lexus apa ya yang segede Lexus? Saya lupa namanya. LX ya, LX 600 ya kalau nggak salah ya. Harga barunya berapa? Harga secondnya, dia naik. Kenapa? Yang jual dikit, nominal jual dikit. Setuju? Ya kan? Rolex, Daytona, sama. Yang mau beli banyak, yang jual supply-nya terbatas. Harganya naik. Itu terjadi. Oke? Maka ketika orang uang makin banyak, ini harga cenderung akan naik terus. Oke? Naik terus. Maka teman-teman, ini kan ada support. Ini ada resist. Gitu ya. Support resist. Ini adalah support swing dan resist swing yang banyak kita kenal. Buy and support, sell on resist. Buy on support, sell on resist. Oke. Tapi ada support resist yang berbeda lagi. Yaitu support yang tadi di bawah, lama-lama mulai naik ke atas. Istilah orang ada bilang fraktal. Ada orang yang bilang itu adalah Darvas. Ada yang bilang lagi itu adalah pivot point, dan lain sebagainya. Dia bisa naik terus sesuai dengan low harga saham yang terus bergerak naik. Agak nggak jelas nih. Ini saya tebel ini. No. Nah, seperti ini. Oke, kelihatan seperti ini. Nah. Sip. Oke. Maka, ini juga adalah support. Sebaliknya, resisten juga bisa naik, teman-teman. Resisten naik. Bisa seperti itu. Ini juga adalah resist. Nah, nanti teman-teman, di trading view Anda ada profit trader modul, dia ada 2 tipe garis biru. Yang pertama adalah yang garis solid, seperti ini. Udah mulai kebayang ya? Mulai kebayang ya? Seperti ini. Ini adalah RS. Ini resist dan support trend. Resistnya juga nih, naik seperti ini. Oke, ini RS. Ini solid. Garis solid warna biru dan warna merah itu adalah resist support yang Anda gunakan untuk strategi buy and hold. Sahamnya harus sedang dalam fase up trend. Di awal fase trend naik. Ini dia. Tapi Anda bisa melihat ada garis biru dan merah yang putus-putus. Kelihatan ya? Di trading view ya teman-teman ya. Garis merah juga putus-putus. Maka resist support warna biru dan merah yang putus-putus ini kita sebut dengan, ini khusus untuk di trading view di profit trader modul ya, R plus dan S plus. Bisa diikuti ya semua di sini ya. Oke, karena kalau teman-teman tidak melalui ini, bingung. Apa yang harus saya lihat? Gitu. Apa yang harus saya lihat? Nah, nanti di bagian bawah, ini ada warna, teman-teman. Di bawah grafik itu ada warnanya. Warnanya kadang merah, gitu ya. Kadang merah. Lalu bisa jadi menjadi biru, seperti itu ya.
jadi biru, kadang bisa jadi dia merah lagi. Ini ada kan? Kelihatan ya? Ini adalah trend optimizer. Ini adalah trend optimizer. Ini yang Anda lihat, jadi ini tuh dasarnya apa sih? Dasarnya adalah average. Multiple moving average yang kita buat menjadi warna. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ketika Anda membaca tren, Anda sesederhana membaca Google Maps, Waze, Apple Maps, apapun itu. Teman-teman di Jakarta, dari rumah mau ke kantor, suka pakai Google Maps? Yes. Apa yang Anda lihat? Yang merah dihindari. Aduh, ini lagi merah nih. Lagi weekend. Aduh, saya mau ke mall di sana. Mau ke mall. Aduh, ini jalanan merah semua nih. Udahlah, nggak usah lah, cari yang biru deh. Cari yang hijau deh. Kayak gitu kan? Inilah fungsi dari warna tersebut. Oke? Jadi kalau bisa lihat ya, sebelum kita masuk ke dalam trading view, Anda bisa lihat bahwa yang Anda lihat, garis biru dan merah putus-putus, itu adalah resist support swing RS plus, R plus dan S plus. Resist support swing yang dipakai kalau sahamnya konsolidasi. Oke. Resist support yang warnanya solid itu adalah resist support yang bantu teman-teman untuk buy and hold kalau trennya dalam fase tren naik. Kalau saham dalam fase tren naik, harus pakai yang solid, RS. Kalau sahamnya sideways, contohnya seperti BRMS, seperti Kalbe, Anda nggak bisa pakai yang garis solid. Harus pakai yang putus-putus, RS plus. Dan ketika Anda membuka grafik saham, Anda langsung bisa melihat warna yang di bawah itu adalah seperti Google Maps. Warnanya apa? Masih merah, putih, hijau, biru, atau gonta-ganti, merah, putih, hijau, biru, segala macam. Itu arti kalau di Maps, kadang macet, kadang enggak, kadang macet, kadang enggak. Itu istilahnya ada truk kontainer, maju, dia ngetem dulu, bikin macet di belakang. Maju lagi, ngetem lagi, bikin macet di belakang. Nggak perlu diikutin saham seperti itu. Oke, kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitu. Sekarang saya ajak teman-teman untuk masuk ke dalam trading view. Nggak ada sesi untuk setting di sini, jadi teman-teman saya asumsikan udah bisa setting dan munculkan modul-modul tersebut. Nanti saya akan jelasin secara perlahan apa aja yang perlu teman-teman pahami. Mungkin teman-teman akan bingung nih, kenapa pakai cara seperti ini, kenapa nggak pakai cara konvensional? Cara konvensional ada satu masalahnya, teman-teman. Cara konvensional ada satu masalahnya. Setiap orang punya resist dan support yang berbeda-beda. Ada yang bikin resistnya gini, ada yang bikin resistnya miring seperti ini, ada yang bikin resistnya, misalnya nih, lagi nih, tarik seperti ini, ada yang bikin resistnya gini, ada spider web. Jangan. Nanti seperti lalat nyangkut di spider web. Jangan seperti itu. Oke? Nah, nanti di grup Facebook, Anda bisa bertanya-tanya. Walaupun teman-teman pakai Profit Trader Module di TradingView, Anda boleh bertanya, Pak, apa sih filosofi dasar dari garis ini? Kenapa belinya harus di sana? Kenapa belinya nggak di sini? Saya bisa jelaskan dengan terbuka berdasarkan teori teknikal yang umum. Tapi kenapa di 5 days challenge ini kita berikan Profit Trader Module yang sudah ada tampilan-tampilan di chart? Karena untuk mempercepat proses Anda, Bapak Ibu, dalam menganalisa, menentukan level beli, level jual, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke chart ya. Kita akan masuk ke chart. Saya akan share di sini. Ini adalah grafik. Oke, adalah grafik. Teman-teman, saya akan coba berusaha untuk memantau chat. Jadi kalau ada pertanyaan relevan dengan konten, saya akan coba langsung jelaskan, baik itu di YouTube maupun di Zoom. Oke, lanjut ya. Nah,
Jadi teman-teman bisa kok tanpa pakai ini. Bisa. Gimana caranya? Tarik garis. Oke. Tanpa pakai ini, Anda bisa tarik garis di sini. Misalnya seperti itu. Tapi di sini mau nggak mau kita buat yang paling sistematis biar apa? Biar teman-teman bisa lebih cepat gitu loh, faster dalam mengambil kesimpulan. Nah, di sini kita munculkan di sini. Jadi teman-teman perhatikan. Kalau trend color nih ya, trend color nih. Ini kok gonta-ganti ya warnanya ya? Hijau, putih, merah panjang, putih panjang, ganti lagi. Ini tipe saham yang tipenya adalah swing trading. Gitu teman-teman, swing trading. Kalau Anda menggunakan MA, moving average nih, misalnya seperti ini, bingung juga. Ya, ini saya harus ngapain nih tipe kayak gini nih? Ini saya harus ngapain nih? Beli di MA 50 atau beli di MA 100 atau tunggu di MA 200? Total jebol lagi. Nah, disinilah kita gunakan profit and modul. Gitu. Oke? Nah, jadi gimana? Ceritanya gini. Teman-teman perhatikan, kalau sahamnya itu geraknya itu gini ya. Gado-gado warnanya, gonta-ganti terus seperti ini gonta-ganti terus, maka dia tipe saham yang Anda harus lihat area R plus-nya. Ini adalah level jual. Oke? Kalau kita udah beli lagi sahamnya, perhatikan level R plus-nya. Harga mencapai mendekati ini level siap-siap jual. Tinggal Anda mau jual persis atau sebelumnya atau sesudahnya. Kayak gitu teman-teman. Ketika kita menemukan saham yang gado-gado seperti ini lagi, maka kita tahu bahwa ketika harga saham mencapai area S plus ini adalah area beli. Ketika mencapai di sini adalah area beli. Ketika mencapai turun, mencapai level ini adalah area beli. Itu teman-teman. Ketika dia turun terus, mencapai level ini, semakin panjang semakin bagus, ini adalah area beli. Kayak gitu ya teman-teman ya. Perhatikan. Oke, tapi memang ada kalanya ketika dia turun terus seperti ini, dia jebol. Nah, kalau S plus udah dijebol, ini biasanya dia non-stop turun. Tapi selama dia masih berada di area S putus-putus, S plus namanya, Anda bisa lakukan swing trade di saham tersebut. Asalkan apa? Ini, gado-gado. Ini istilah itu gado-gado. Gonta-ganti. Jadi GPS kita tuh warnanya nggak konsisten. Kadang biru, kadang hijau, kadang merah. Ini gimana nih? Nah, kalau di saham itu namanya adalah konsolidasi. Maka Anda bisa lakukan swing trade di saham yang tadi kita sebut. Oke, contoh ya, contoh. Ini kita bicara swing trading dulu. Untuk swing trading, Anda bisa cek di Unilever. Oke, di Unilever di awal Januari. Nih, Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, ketika harga turun sampai kemana? Titik-titik ini ya. Ini adalah buy. Oke, nah ini jadi saya ikut 5 days challenge, saya harus terikat dengan pakai ini? Enggak, jangan. Anda, Bapak Ibu, hilangin nih indikatornya. Ini kan alat bantu, pakai garis sendiri. Silahkan. Validasi, teman-teman. Tuh, udah sampai validasi. Tapi, apakah Anda punya waktu untuk melakukan hal ini? Bisa iya, bisa enggak. Makanya kalau di Profit Trader Modul, ini udah ada semua. Nah, kita di 5 Days Challenge, kita memberikan Profit Trader Modul ini adalah biar apa? Biar teman-teman punya referensi tambahan. Jadi jangan hanya dipakai mentah-mentah. Anda coba lihat apa dasar dari support-support ini. Tapi tentu bisa lihat dong, bisa lihat nggak, perhatiin. Ini rebound, ini rebound, ini rebound, ini rebound. Kira-kira ini gimana? Pertanyaan itu.
Kalau Unilever turun mencapai level 4570, what should I do? Kira-kira teman-teman di YouTube, teman-teman di Zoom, kalau dia mencapai level 4570 Unilever, Anda akan lakukan apa? Boleh nggak? Tolong di-share planning Anda. Gitu. Oke? Di YouTube, di Zoom udah mulai banyak jawaban nih. Buy. Yes, ada yang bilang wait and see, nggak apa-apa. Artinya bisa jadi Unilever bukan saham favorit Anda. Jangan maksain beli. Ingat, kita harus nyaman. Tapi jangan sampai kita nyaman dengan saham sampai kita jadi cinta buta. Pokoknya beli, turun beli. Jangan. Gitu ya, karena cinta buta itu tidak baik. Jadi bucin. Oke? Nah, bisa longsor. Yes, Pak Luki, bisa longsor. Kalau apa ya? Kalau begini. Nah, teman-teman gunakan di trading view ini ada tanda persegi. Ini kan garis merah kan mirip-mirip nih ya. Garis merah kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba di ini nih. Nah, dihubung-hubungin semuanya. Nah, saya ganti warna merah ya. Ini jadi area penting bagi Unilever. Kalau jebol, selesai sudah. Tapi selama masih di atas area merah ini, ya Anda bisa melakukan swing trading di Unilever. Yang menarik lagi apa, teman-teman? Yang menarik lagi adalah jangan berhenti melihat grafik terlalu pendek. Bukalah grafik 6 bulan sampai setahun. Nah, Anda akan bisa lihat, saya mau kasih lihat tanda kunci di sini ya. Silakan perhatikan di sini. Ini dan ini. Anda nanti bisa hilangin dong profit trader. Saya mau lihat ada apa di sini. Ada apa di sini? Oh, ada garis ini ya kayaknya ya. Oke. Kalau saya pakai profit trader modul di sini, nah artinya kalau saya bikin kotak, Anda sudah tahu nih ya, di sini ya. Tarik ke kanan. You know the scenario. Kalau dia menembus yang merah di atas, maka target dia adalah yang, saya ganti warna, hijau di bawah. Ngomong doang, mana mungkin. Saya kasih lihat contohnya. Money Life. Oke, Money Life. Ini saya hapus dulu. Oke. Ketika dia longsor, nih ya, teman-teman perhatikan di sini. Dia kan turun terus nih. Turun terus. Gini deh, saya hilangin deh. Kayak gini ya. Dia turun terus nih. Turun terus. Ada RS plus yang titik-titik ini panjang nggak? Ada yang panjang nggak? Yang jadi semakin panjang itu semakin kuat. Teman-teman. Semakin panjang semakin kuat. Anda bisa cek kok, ini apa sih RS plus ini? Ya udah, nih saya kasih lihat. Ini adalah titik ini. Oke. Lalu titik ini, lalu titik di sini. Kayaknya nih ya, kayaknya nih. Oh, teman-teman perhatiin nih. Nah, ya kan? Ini titik muncul, titik ini muncul, titik ini muncul. Jadi teman-teman jangan nerima mentah-mentah seperti ini. Bisa jadi Anda tergantung dengan ini. Gitu ya. Tapi Anda bisa pelajari, dikorek lebih dalam. Oh, ini adalah titik tertinggi dulu, yang ini dan ini. Jadi, kalau sahamnya longsor terjun bebas, biasanya dia akan mencapai area-area yang kita maksud. Lumayan. Buy on weakness, maka kita bisa buy on weakness, dapat profit berapa? Lumayan loh, ini loh, reboundnya lumayan loh, ini nggak main-main loh. Dari sini kita beli, nih sampai atas, 24% swing trade. Gitu teman-teman. Bisa diikuti ya di sini ya. Ini sambil saya mau coba pantau di yang tempat lain ya. Apa di chat. Yes, dari Bu Esti langsung dalam kalau jebol. Oke. Nah, ini dia contohnya. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah trend following. Trend following. Contohnya di mana? Saya mau kasih lihat saham yang kemarin lagi rame, yang nggak terlalu liquid. Selis. Nah, jadi pertama, kita kan tadi bicara mengenai garis titik-titik RS plus.
R plus dan S plus yang dipakai ketika dia fase sideways. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat saham yang bottom reversal. Nih, perhatiin nih. Yang bottom reversal turun, mulai nggak turun-turun. Nah, teman-teman perhatikan warna ini. Kalau warna merah panjang mulai putih, oke? Di sini udah kosong, udah nggak ada lagi merah-merah ini. Ini garisnya momentumnya naik. Ini artinya kan positif, ini negatif, ini positif. Oke? Lihatlah apa? Lihatlah garis biru solid. Nah, inilah kenapa kita ada Facebook groups biar kita bisa diskusi banyak di sana. Oke? Nah, belilah saham ini karena terindikasi fase bottom reversal. Oke? Belilah ketika dia menembus garis biru, hold selama dia berada di atas garis solid merah. Maka Anda melakukan penjualannya di sini. Nah, yang merah ini. Which mean kita mendapatkan profit sekitar dari break resist kita jual di merah ini. Lumayan ya. 96%. Wait Pak, kenapa nggak jual di sini? Nggak bisa. Karena udah terjadi, baru kita bisa ngomong. Kenapa? Tapi trend following itu adalah trend follower, namanya follower. Kita nggak mungkin mendahului leadernya. Maka kita jual ketika dia tembus support not bad. 97%. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa dilihat dari sini ya. Lanjut nih. Saya mau kasih lihat lagi saham yang lagi uptrend, misalnya yang dulu uptrend nih, misalnya kayak ITMG. Ini bukan yang sekarang, tapi yang dulu-dulu. Oke, ITMG kan digambarkan kita sebutkan ITMG itu uptrend. Maka teman bisa lihat nih dari warna merah. Oke, dari sini ya. Dari warna merah, mulai putih, mulai hijau, mulai biru. Kayak gini kan prosesnya ya, positif ya. Oke, dia break resisten di sini, supportnya naik terus. Ini kan simpan terus nih teman-teman. Hold. Ini trend following. Ini saham yang harus trend follower. Di sini baru jual. Ini adalah sell. Ini adalah buy. Maka di sini kita bisa dapetin profit ya sesuai dengan tren naik yang sedang berlangsung. Dari sini jual di sini. 23%. Kayak gitu teman-teman. Lagi nih. Ini tren colornya masih bagus nih, masih hijau. Dia break resist lagi di sini. Boleh nggak diikutin? Silakan. Jualnya di mana? Ketika tembus supportnya di sini. Nah kita udah tahu nih. Karakter dia kan selalu connect rapi. Ya kan, ingat ya? Karakter naik itu harus rapi. Harus konsisten biar kita bisa prediksi. Dia ini untuk swing trading atau untuk buy and hold. Maka dari sini kita bisa lihat profitnya berapa? 18%. Dan seterusnya teman-teman. Dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kalau saya lihat di Zoom ada pertanyaan dari Pak Untung. Nah, sorry, Pak Lucky dulu. Trend optimizer. Ini menarik nih pertanyaannya. Hijau ke biru, apa artinya? Ini warna. Biru itu yang tertinggi, Pak. Jadi hijau itu gunung. Biru itu langit. Istilah gitu. Merah itu lahar. Turun. Putih itu air. Di bawah. Jadi artinya dari putih, hijau ke biru, makin positif trennya. Di sana. Nah, jadi teman-teman saya nggak bermaksud untuk jadi bingung ya teman-teman. Kok ini kok saya jadi berbeda banget ini indikator dan lain sebagainya. Enggak, kenapa? Karena ini bermanfaat bagi kita semua untuk mensimplify proses. Silakan Anda hilangin indikator ini. Indikatornya dihilangin. Misalnya nih, saya mau hilangin deh. Untuk pelajari, oh ini supportnya nih. Ini yang titik-titik itu di sini nih munculnya nih. Benar nggak nih? Coba dimunculin nih. Nah, bener kan? Kayak gitu loh. Oh, resisten itu tuh yang titik-titik itu ada di sini nih. Saya tahu nih di sini. Nggak apa-apa. Pakai, maksimalin, eksplorasi di sini nih. Nah, jadinya seperti ini.
Saya pakai profit trader modul ini biar apa ya? Biar teman-teman dalam hanya 5 hari dan menggunakan 14 hari ke depan, Anda bisa langsung dapat benefit yang maksimal di sana. Oke, lanjut ya, lanjut. Sekarang saya mau coba cek di YouTube. Ada pertanyaan nggak? Nah, dari Pak Yunus Ervan, seperti anak tangga. Betul sekali Pak, seperti anak tangga. Saya mau ajak teman-teman buka grafik saham Raja waktu itu. Oke, bukan sekarang. Oke, lihat nih. Trennya di biru solid loh. Oke, hijau pun tetap uptrend. Oke ya. Nah, dia break resist. Kita buy di sini. Ini kan anak tangga nih. Ini anak tangga. Nggak dijual-jual kan? Nggak dijual-jual, baru dijual kapan? Di sini. Ini sell. Jadi, kembali ke apa yang saya tegaskan di awal bahwa garis biru dan merah solid adalah tools untuk trend following. Untuk buy and hold, kalau trennya adalah solid. Gitu teman-teman. Kalau trennya adalah solid. Kalau dia sedang gado-gado seperti di sini, ini tidak boleh dipakai. Bisa diikuti ya di sini ya. Tidak boleh dipakai. Nih, ada pertanyaan nih, menarik nih, di Zoom juga nih. Pak, jadi di bawah garis merah langsung cut loss atau ada toleransi turun atau bagaimana? Nah, gini teman-teman. Ini saya kejadian pribadi di NKP. Waktu itu, di tahun 2021, ini saya ingat banget. Saya over PD dengan saham ini. Saya udah untung dari mana? Saya udah untung dari sini. Saya udah beli dari sini. Waktu itu kita beli di sini. Oke. Tapi jadi masalah adalah ini kan break support. Oke. Break support. Ketika itu, profit saya itu udah lumayan nih. Ini personal nih. Ini it happens to me. Dan saya kaget, ini gue juga kena juga nih. Udah untung 23%. Tapi ketika waktu itu, kita merasa pede, ini mah 20.000 pasti sampai ini, 20.000 deh, 20.000. Ini ada psikologis nih kan. 20.000. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya, ini kita nggak jual. Ini nggak jual. Di sini nggak dijual. Dan kita bilang, kita lihat besoknya tuh naik kan? Naik nih. Ya nggak? Ini harusnya jual nih, break merah. Ini dari Pak Parin ya. Break support warna merah harusnya jual. Tapi kita nggak jual. Dia naik terus. Langsung kita mikirkan, bukan bener gue nggak jual. Naik dia. It happens to me. Break support lagi ke bawah, saya nggak jual. Kenapa? Nanti juga naik lagi kayak kemarin. Tahu-taunya turun terus teman-teman. Akhirnya ketika waktu itu, saya belinya di sini, saya jualnya di sini teman-teman. Which is tertranslate kerugiannya adalah sebesar 18%. Padahal saya sudah dikasih untung 24%. Kayak gitu. Teman-teman, ada Facebook groups, pastikan Anda berdiskusi di sana. Jadi teman-teman coba, jadi gimana ya enaknya? Nanti tim kami akan coba pancing dengan kita men-share beberapa grafik. Nanti kita akan bahas, ini saham untuk swing atau ini saham untuk trend. Menurut teman-teman gimana? Pastikan Anda di Facebook group, Anda coba diskusi, dan kita akan appreciate kalau teman-teman bisa share grafik Anda, menggunakan yang profit trader modul aja ya, biar sederhana. Dan dilihat alasannya apa. Dan tim kami pasti akan bantu untuk berdialog dengan teman-teman semua. Karena apa? Karena ya intinya adalah, untuk mengisi portfolio yang ringan untuk naik adalah 2. Kalau nggak buy and hold saham yang uptrend, kita harus swing trade di saham yang sedang konsolidasi, tapi dengan level-level yang tepat. Semua orang bisa membuat support dan resistnya masing-masing.
Semua orang bisa membuat support dan resist masing-masing. Tapi jadi masalah adalah begini. Ada orang yang supportnya begini. Ada orang yang supportnya pakai garis seperti ini. Nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai. Oke, lagi ya. Ada orang yang tarik supportnya adalah begini. Ditarik-tarik nggak sampai-sampai. Nggak pernah kejadian. Akhirnya dia merevisi supportnya jadi seperti ini. Udah tembus, what next? Ada juga orang yang membuat garis support seperti apa? Membuat garis support adalah gini. Dari resisten ke resisten, ditarik terus. Ada juga seperti ini. Saya ganti warna jadi merah contohnya. Ada juga orang yang membuat garis support adalah seperti ini. Nah, ada juga orang yang membuat garis support seperti apa? Nah, macam-macam teman-teman. Jadi resist support itu jadi subjektif sekali. Oke, jadi subjektif sekali. Ketika harga tercapai, kita udah terlanjur nyangkut di sini. Kita terlanjur nyangkut di sini teman-teman. Udah terlanjur nyangkut di sini, udah terlanjur nyangkut di sini, udah terlanjur nyangkut di sini. Walaupun kalau ditarik-tarik semuanya benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Itu kendala dari resist support yang ditarik di sana. Nah, itulah kenapa di sini saya memberikan profit trader modul agar teman-teman langsung lihat dengan spesifik. Resist itu di mana sih, support di mana sih? Ini berdasarkan Dow teori ya. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini bahwa oh oke, ini adalah area support penting nih. Kalau dijebol ini bahaya. Karena panjang banget nih titik-titik merahnya. Kayak gitu teman-teman. Oh oke, ini adalah area support penting nih. Ini yang biru-biru ini teman-teman lihat ya. Nih, biru ini teman-teman lihat ya. Nah, kalau ini dijebol, ini bisa rebound. Yes, sekali rebound, 2 kali rebound. Tapi kalau dijebol, maka dia akan ambles lagi ke bawah. Dia turun ke bawah, lihat ke kiri lagi. Wah, ini ada yang panjang-panjang lagi nih. Ini ada yang panjang-panjang lagi. Teman-teman coba perhatiin nih. Kita hubungin ya. Ini ditarik, gini. Coba kita lihat. Pas nggak? Tarik ke kanan. Nah, ini level siap-siap beli nih. Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa nonaktifkan modul ini untuk pelajari. Oh, oke. Artinya, resist itu muncul di sini. Silakan, nggak apa-apa. Di sini dan di sini ya ternyata ya. Coba kita nongolin lagi. Nah, gitu teman-teman. Tapi dengan ada profit trader modul ini, harapannya apa? Teman-teman buka grafik saham, langsung tahu apa yang Anda harus lakukan. Kayak sekarang nih ya, INKP. Ini jelek banget. Kenapa ya jelek? Nih, di bawah ini. Kayak gitu teman-teman. Lalu balik lagi nih, contohnya MTEK. Contoh ya. Ini habis turun banyak, mulai datar, mulai naik. Nah, ini fase apa yuk? Ini fase dari merah panjang jadi putih. Oke, ini udah kosong. Ini arahnya naik. Ini tadi nih ya, ini positif, ini negatif, ini positif. Nanti saya akan jelasin di Facebook Groups gitu ya. Maka ini adalah tendensi. Ini adalah uptrend. Ini tipe bottom reversal. Yang menarik dari bottom reversal, kalau menggunakan warna ini adalah dia mendahului semua indikator termasuk moving average. Moving average-nya belum bagus. Tapi dengan warna kita bisa mendahului indikator umum. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu dia. Sekarang saya mau share dulu dikit di materi lagi ya. Sebentar. Di materi lagi. Nanti teman-teman tinggal baca di sini. Nah, ini selling force. Jadi ini tadi saya gambarin di Telegram. Ini gambarnya di presentasi selling force. Makin lama tekanan makin lemah. Siapa yang lemah duluan? Si penjualnya atau si pembeli? Kalau penjualnya melemah, artinya dia harga akan naik. Dan sebaliknya. Oke, teman-teman? Nah, ini dia juga sama nih. ITMG. Teman-teman perhatikan, buka ITMG contohnya, ikuti, ini fasenya di mana ini.
Ekstensi sama juga. Ini ada resisten, ini ada support, ini ada selling force, ya kan? Ini sell, ini selling force, ini ada buy. Ketika harga saham itu bisa melampaui area jual, maka dia akan terus naik. Terjadi juga di sini. Oke, ketika dia bisa melampaui area resisten, dia cenderung akan naik. Tinggal dicek karakternya IPMG kalau naik itu rapi atau enggak. Kalau rapi, tinggal ikutin. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini tampilan di Profit Trader Module. Ini saya cepat aja. Ini juga sama. Ini tampilan Profit Trader Module. Jadi karena tadi udah saya jelasin, Anda tinggal baca ulang di materinya. Nah, oke. Ternyata udah 1 jam ya. Kurang nih waktunya. Tapi ya, nanti kita akan lanjut di Facebook Groups. Oke. Nah, jadi teman-teman. Jadi, simple homework buat Anda. Simple homework. Apa kesimpulan Anda? Apa yang Anda akan lakukan setelah mengikuti webinar hari kedua ini? Apakah saham yang ada di porto Anda, yang Anda mau jual besok, tipe saham yang ternyata harusnya buy and hold, bukan jual cepat? Cek di grafik Profit Trader Module. Apakah saham yang Anda simpan di porto Anda, yang mungkin sekarang lagi agak sedikit merugi, minusnya minus 5%? Apa jangan-jangan ini adalah saham yang harus dijual, karena tipenya adalah dia sudah tembus support? Seperti tadi saya kasih lihat di ilustrasi, contohnya INKP, yang pernah kejadian di saya. Nah, teman-teman coba, kalau bisa di-share ke Facebook Groups, share saham pilihan Anda, dan alasan teknikalnya, ini silakan. Karena kita nggak tahu ini saham yang Anda miliki atau yang sedang Anda pelajari di Facebook Groups. Ini akan menjadi catatan Anda, diskusi bersama, yang lama-lama akan jadi sebuah pelajaran berharga. Join Facebook Groups, oke, di sini. Silakan join Facebook Groups di sini. Dan pastikan kita bersama-sama berinteraksi. Oke, nah sebelum kita akhiri, saya mau coba cepat aja melihat pertanyaan di YouTube. Oke, dari Pak Suryo Priyanggono, Mbak, bagaimana cara menemukan screening saham yang akan naik dari support? Nah, teman-teman, ini memang teman-teman harus, jadi gini, Anda harus punya stock universe sendiri. Setiap orang punya saham jagoannya. Nah, saham jagoannya itu Anda buka grafik di Profit Trader Module. Nanti Bapak akan bisa melihat, Pak, oh ini di area support nih, di area support merah putus-putus nih, area S+. Ini saya bisa beli. Gitu. Tapi kalau teman-teman yang VIP, teman-teman kan diberikan akses ke gsoptima.com yang advanced stock screener. Di situ ada ada screener untuk mencari saham yang di area support, yang mau breakout, itu nanti ada. Nanti habis ini saya terangkan. Lanjut, saya mau cek dulu di YouTube ya, agar cepat dikit. Dari Pak Budi, trading anti cut loss, ada nggak Pak metodenya? Ada Pak, kan anti cut loss, ya udah rugi nggak usah di cut loss, ya kan? Nggak ada, oke? Itu nggak ada. Lalu dari Pak Wahyu Diana, warna-warna yang terbentuk setelah harga terjadi ya Pak? Warna-warna yang terbentuk setelah harga terjadi, itu barengan Pak, itu barengan. Warna itu barengan. Jadi ya setelah closing lah Pak, setelah closing. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, bisa multi time frame nggak? Jadi teman-teman, satu hal saya mau tegaskan di sini, teman-teman bisa ini bukan trading di saham Indonesia ya. Ini di sini, oke? Jadi modul ini Anda bisa pakai untuk membuka saham luar negeri apapun yang ada di TradingView. Facebook bisa. Nah, kelihatan nggak nih? Nih. Merah panjang jadi putih. Kok baru lihat sekarang saya? Ya kan? Break resist. Ini simpen terus. Tangga naik. Oke, bisa lihat di Facebook. Teman-teman mau buka lagi Amazon, silakan bisa dibuka. Gitu ya. Dengan trend color Anda bisa tahu ini strategi saya harus buy and hold atau swing trade. Ini pasti merah panjang jadi putih, bukan? Benar kan? Lagi ya, misalnya Anda mau buka kripto, BTC USD, ini juga bisa.
juga bisa. Nggak cuma saham Indonesia. Itulah kenapa kita memilih TradingView untuk bekerja sama. Ush. Ini trend following nih teman-teman. Ini trend following. Merah panjang jadi putih hijau di sini. Ini trend following. Dan Anda bisa mengganti time frame-nya. Anda mau buka time frame secara daily atau buka per 1 jam kalau di forex atau kalau di saham Amerika, itu silakan. Oke, teman-teman, itu aja mengenai materi hari ini. Mungkin memang terlihat terlalu cepat. Nah, itulah kenapa kita nggak memberikan RS30 modul, karena apa, nggak mungkin sampai. Cuman, besok, day 3, hari ketiga, kita juga akan bahas ulang grafik-grafik pergerafikan seperti ini di sana. Kan di sana besok adalah membangun bersama ya. Kita akan bahas mengenai kita tuh kalau di saham itu untung rame-rame itu bisa nggak sih? Semua orang itu untung bisa atau nggak sih? Dan kalau mau bisa untung itu harus seperti apa? Harus beli rame-rame atau tanpa beli rame-rame juga bisa. Nah, itu besok kita akan bahas. Dan saya akan bahas juga mengenai profit trader modul ini, technical, cara baca gimana biar teman-teman bisa lebih terbiasa besok. Jadi pastikan besok ikutan day 3, jangan bolong. Jangan bolong, karena besok hari ketiga, kita akan bahas tentang apa teman-teman? Kita akan bahas tentang capital market framework. Oke, kita akan bahas tentang capital market framework. Anda akan saya ceritakan sedikit mengenai what's behind the scene di stock market. Dan itu related dengan topik besok. Untung membangun bersama, gitu ya. Membangun bersama-sama. Untung bersama-sama. Itu possible atau enggak. Karena apa? Karena ketika Anda memahami framework yang ada, kita akan bisa lebih taktis dalam bertransaksi dengan metode yang konsisten. Oke. Nah, lihat ya dari Pak Yunus nih. Semua ada gerakan bawah tanah, kita kena karung. Bukan gitu. Bukan gitu. Itu karena kita tidak pakai metode. Tidak pakai metode. Ya. Oke, seperti itu aja untuk teman-teman di YouTube peserta regular 5 Days Challenge. Kita sudah harus akhiri sekarang. Udah 1 jam 8 menit ya, udah berjalan. Thank you atas partisipasinya. Teman-teman pastikan kita bisa memanfaatkan forum diskusi di Facebook Groups. Kenapa nggak di Telegram Channel? Kalau Telegram Channel tuh kalau semua orang ngobrol jadi tenggelam semuanya. Jadi mau nggak mau kita bikin Facebook Groups dulu. Karena ada suatu postingan, kita bisa komen di bawah, tidak mengganggu timeline orang. Pastikan Anda mengerjakan homework Anda. Coba posting 1 saham, 2 saham yang Anda analisa menggunakan metode hari ini dan share di Facebook Groups, dan saya dan tim pasti akan berdialog, berdiskusi di dalam grup tersebut. Oke, itu aja. Terima kasih atas partisipasi untuk teman-teman di Facebook. Habis ini kita lanjut ke teman-teman di Zoom untuk extra additional 30 menit. Sampai jumpa. Oke, teman-teman. Teman-teman di Zoom, teman-teman VIP, thank you atas partisipasinya. Kita agak molor, sudah 1 jam 9 menit, jadi ya 30 menit ini kita akan tambahkan, jadi mungkin jam 9 lewat 40 lah ya, 9 lewat 40 lah ya. Kalau masih ada tenaga, lanjut deh, nggak apa-apa. Oke, gini, Pak Aris, Pak Irwan, Pak Aron, Pak Nikolas, tunggu dulu sebentar. Saya mau share mengenai penggunaan gasoptima.com. Ini agak cepat ya. Ini cepat. Gasoptima.com. Di sini, oke. Buka gsoptima.com, oke. Isi, cek email Anda, oke. Cek email Anda, isi dengan email yang Anda sudah daftarkan dengan password yang ada di email. Login, oke. Login. Jangan pusingin menu-menu yang banyak ini. Jadi, ini sebenarnya grafik ini sama kayak TradingView. Kalau saya mau share nih ya, misalnya Ali gitu ya. Ali, ini grafiknya sama teman-teman.
Oke, ini grafiknya sama, trend color-nya sama. Ini ya, ini sama. Ini saya coba zoom dikit. Nah, ini sama sebenarnya. Cuma masalah rasio aja. Dan kalau teman-teman mau menganalisa trend color dan lain-lain, saya selalu sarankan di trading view aja. Sejak kita punya trading view, GS Optima ini chartnya ini memang nggak apa namanya? Kalau saya pribadi lebih sering di trading view. Tapi yang teman-teman perlu gunakan di sini adalah screener. Oke, sekarang saya mau cari dong saham kayak tadi bisa contoh SLIS gitu ya. Contoh SLIS. Dia bottom reversal. Nih, contoh di sini. Sebentar. Oke. Dia bottom reversal nih. Dari merah mulai putih. Saya mau menunggu dia break resist. Gimana caranya? Nah, di GS Optima, screener ini Anda coba cari yang watch. Watch itu adalah semua saham yang closingnya dekat dengan resisten. Kliknya last day. Kenapa? Karena bagi saya yang paling relevan ya closing kemarin, closing hari ini gitu ya. Klik last day. Oke? Kalau muternya lagi mikir nih, lagi nyari nih. Lagi nyari di sini. Kalau lama, arti banyak. Kalau lama artinya banyak. Atau internet yang jelek ya? Enggak sih, saya internet cepet sih. Oke. Mana ini? Saya belum ya? Tumben lama. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Something wrong with my internet kayak. Watch last day. Oke, sambil nunggu biar nggak habis waktu. Nanti ya, sambil nunggu nggak habis waktu. Kita Q&A dulu, nanti saya cek kalau udah ready itu nanti kita bahas lagi. Oke, yang pertama raise hand yang kelihatan di saya adalah Pak Ariska. Silakan Pak Ariska. Saya udah ask to unmute. Ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan? Silakan Pak Aris. Halo, Pak Aris. Oke, next. Pak Irwan, bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Rio. Malam Pak Irwan. Iya. Selamat subuh Pak. Sudah jam 1 malam. Nggak apa-apa. Saya nanya aja Pak, kebetulan saya ada real case, saya pakai saham BRIS, saya belum pakai PJM sebetulnya belinya. Cuman sekarang itu dia kalau lihat modul apa tuh profit trading modul itu dia udah break di harian. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di chartnya per jam itu sebetulnya beberapa jam sebelumnya itu sudah kena break. Nah itu untuk menentukan kapan kita set stop loss-nya itu tetap di harian Pak, atau kita bisa lebih proaktif di chartnya jamannya Pak ya? Per jam. Oke Pak, thank you Pak, pertanyaannya bagus. Jadi untuk saham Indonesia Pak ya, untuk Indonesia chartnya idealnya harian Pak. Chartnya harian, kecuali nanti kalau ada RS30 itu intraday. Tapi kita standarin dulu semua modul yang teman-teman buka untuk profit trading modul ini grafiknya harian. Nah, kenapa BRIS ini agak kesulitan untuk naik? Ternyata ini ada garis titik-titik biru nih Pak. Nah, jadi dia belum selesai nih area konsolidasinya. Jadi kayak berada di area swing high, tapi naik turun seperti itu. Jadi mau nggak mau dia break support. Karena Pak Irwan belum jual, gimana caranya? Lihat besok. Kalau besok ternyata di atas support, Bapak nggak usah jual. Tapi kalau besok dia tembus support lagi, better jual dulu. Karena support yang merah ya Pak ya? Ya. Oh iya, stop loss ya. Oke. Stop loss. Paham, gitu, Pak. Kayak gitu Pak. Nanti Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Ya. Ini tambahannya Pak ya. Nanti kalau dia bisa bertahan di atas garis biru titik-titik ini, di sini, mainnya di sini Pak. Ya. Mainnya saya ganti warna jadi merah ya. Mainnya di kotak merah terus Pak. Otomatis kan dia berada di atas R plus ya Pak ya, yang titik-titik nih Pak ya. Betul. Artinya udah nggak ada tekanan jual lagi. Nah disitulah baru nanti momen dia naik. Iya.
Kayak gitu. Jadi sekarang tuh kayak lagi di fase Iya. limbo gitu Pak. Ya, saya baru paham ada resisten kuat setelah hari ini dipelajari. R plus ya Pak ya. Iya, terima kasih ya Pak. Thank you Pak, thank you atas pertanyaannya. Teman-teman saya balik Iya. ke screener dulu ya teman-teman ya. Saya balik ke screener dulu. Jadi untuk screening di sini, oke, udah muncul nih. Watch. Anda bisa ganti-ganti nih. Minimum price mau saya mau 500 deh, maksimum price saya mau 5.000. Ini terserah. Ini tinggal eksplorasi aja. Lalu klik last day, ini muncul nih. Nah, muncul ini sesuai abjad dari A sampai Z. Ini ada 120 record. Ada 120 saham yang closing, oke, yang closingnya di sini ya, close-nya dekat dengan resist. Jaraknya tidak lebih dari 3%. Teman-teman kooperatif semua di sini, ini tidak lebih dari 3%. Siapa tahu dia yang breakout. Nah, tapi yang paling penting adalah trennya. Trennya gimana? Uptrend atau ternyata downtrend? Karena downtrend tetap bisa break resist. Nah, jadi di sini teman-teman harus lakukan klik trend optimizer ini sekali. Oke, klik sekali judulnya, dia akan ngurutin dari abjad teman-teman. Sebentar, seperti ada masalah nih. Tapi, oke, Q&A dulu, mohon maaf. Pak Aron, silakan Pak Aron, ada pertanyaan? We are working on this ya teman-teman ya. Pak Aron, silakan kalau ada pertanyaan. Halo, tes. Yes, kedengeran Pak? Oke. Koryo, 2 pertanyaan sama yang kemarin boleh ya, Ko ya? Boleh. Pertanyaan kemarin tuh gini. Ini jujur ini sering terjadi nih ya. Kita punya 5 posisi. Katakan kita udah beli break resist, tapi ternyata dibikin sideways lagi sama market. Iya. Oke. 5 barang kita ini dibikin sideways oleh market. Contohnya kayak kemarin kan ada sentimen metal lah, emas segala macam. Itu kan sentimennya kan sangat kuat. Nah, ini pertanyaannya, yang kita korbankan untuk buang posisi yang mana kok? Sorry, dikorbankan maksudnya gimana? Yang 5 posisi kita, 1 yang kita buang untuk ambil yang sentimen emas. Sorry, 1 yang kita buang untuk Ambil sentimen emas. Ngambil barang yang sentimen yang stok emas. Oh, oke. Ngerti. Jadi sebenarnya begini. Kalau kita dalam satu portofolio isinya maksimum 5 saham dan semua udah penuh, maka sebenarnya nggak boleh nambah. Dan nggak boleh dikorbankan. Karena asumsinya saham yang ada di dalam portofolio kita itu sudah kita analisa dengan baik. Gitu Pak. Karena kalau dengar sentimen emas, kita pindah saham, nanti sentimen nikel, kita pindah, dengar sentimen oil, kita pindah, akhirnya saham kita bisa jadi berantakan, porto berantakan, atau jadi kebanyakan. Ini nggak dijual, saya beli yang ini nggak dijual-jual, beli lagi, tambah dana. Itu psikologisnya. Jadi kalau kita udah punya 5 saham, saya asumsikan Bapak sudah menganalisa dengan benar. Dan sudah lolos penilaian, gitu Pak. Maka kita beli. Jadi kalau untuk mengikuti sentimen, sebaiknya jangan. Karena belum tentu sentimen emas membuat harga itu oke lah naik mungkin 5%, 10%, tapi that's it. Udah. Dan ketika kita beli, dia udah terlanjur tinggi juga. Gitu Pak Aron. Oke. Thank you kok. Sama-sama Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut sekarang Pak Nikolas, silakan Pak Nikolas. Malam Pak Rio. Malam Pak Nikolas. 2 pertanyaan Pak. Silakan Pak. Yang pertama, untuk saham-saham yang baru listing atau IPO Pak, IPO. Menggunakan toolsnya gimana caranya Pak? Yang kedua, untuk melihat karakteristik saham, kita narik ke belakang berapa jauh ya Pak? Makasih Pak Rio. Oke, melihat saham historis berapa lama gitu ya Pak ya? Betul Pak. Oke, thank you Pak atas pertanyaannya Pak. Nah, jadi kalau saya share di sini, saham IPO bisa nggak ya? Nah, gini. Saham IPO
apa yang baru IPO ya? Jadi kalau benar-benar baru IPO nggak bisa. Contoh saham ini deh, enak nih. Pas IPO Pak, kan trend color nggak ada. Kenapa? Datanya belum kekumpul. Momentum line data belum kekumpul, semua belum kekumpul gitu ya. Ini nggak bisa. Kayak gitu Pak. Jadi saham IPO syarat dengan spekulasi tingkat tinggi karena tidak ada data historis yang bisa dianalisa. Itu dia. Tapi satu, kalau dia ini beda nih, ini bukan pakai indikator ya. Kalau dia bisa membentuk, nah ini saya harus ilangin ini karena nggak kepake. Kalau Anda mengenal pola chart pattern gitu Pak ya, chart pattern dan mengenal fase chart pattern tersebut, ini kan kayak cup and handle ya. Cup and handle seperti ini, breakout, ini teman-teman boleh ikutan beli, asal didukung oleh pola. Dan kalau pasang profit trader modul, teman-teman bisa manfaatin apa? Setelah break resist, pantau support garis merah ini. Selama dia di atas garis merah, hold terus. Ini datanya masih kurang teman-teman nih. Ini warna aja belum muncul. Selama dia di atas garis merah, ini hold terus. Ini naik tinggi, biarin aja. Kita tunggu koreksi, biarin aja. Kenapa? Dia belum tembus garis merah. Garis merah masih di bawah. Dengan dia koreksi, dia rebound, naik lagi nih garis merahnya nih. Ikutin terus, gitu teman. Nah, di sini baru muncul nih datanya nih, warna biru. Tapi ketika Bapak Ibu beli di sini, belum muncul. Sama sekali belum muncul, jadi minim. Jadi harus didukung dengan pemahaman kita terhadap fase konsolidasi, chart pattern. Ini naik terus, gimana nih? Hold terus teman-teman. Ini hold terus, benar-benar hold terus. Oke, koreksi, biarin. Ini akan meningkatkan garis merah. Perhatiin ya, garis merah ini penting. Garis merah, biru solid, RS modul, itu tools untuk buy and hold. Kalau sahamnya up, trend. Jadi ikutin terus nih. Nah, baru jual di sini. Gitu. Mau nggak mau kayak gitu Pak, untuk saham baru IPO. Jadi itu minim data Pak. Jadi di sini kita profitnya lumayan juga sih. 100%. Kayak gitu ya Pak ya, untuk saham IPO. Semoga menjawab. Jadi kalau saham IPO ternyata gini, kayak apa ya? TAG ya, itu baru IPO nggak sih? Enggak ya, apa ya? Nanti deh, kita lihat lagi deh. Nah, lalu yang kedua, melihat grafik saham itu idealnya durasi berapa lama Pak? Minimal 6 bulan. Maksimum setahun. Biar apa? Biar kita tahu, kalau dia naik, ini tipe yang naik turun lagi, atau dia tipe yang naiknya tuh napas panjang. Nah, itu 6 bulan sampai setahun. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga menjawab. Saya kembali ke screener. Nah, teman-teman, lihat di sini. Jadi, tadi kan saya klik trend optimizer nih, di sini nih. Dia akan ngurutin. Kalau tadi kan habis screening, yang muncul kan sesuai abjad nih, dari A sampai Z. Nah, setelah saya klik trend optimizer, dia akan ngurutin dari strong uptrend, netral, sampai downtrend. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini inilah fungsinya kita sebagai pemakai, sebagai tradernya untuk buka grafik saham. Oke? Nah, seperti ini. Merah panjang, putih mulai hijau. Oh, ini tipe bottom reversal di Demas. Kalau Anda mau lihat di trading view sama, Demas. Gitu ya. Nah, sama. Ini bottom reversal nih. Turun, merah panjang, putih, mulai naik. Nah, gimana action plan kita? Beli jika break, resist. Hold selama dia berada di atas support merah solid. Lagi ya, ini Demas. Lalu ada lagi nih, harta. Kita lihat di sini, harta. Jadi ini kegiatan malam-malam nih menyenangkan nih untuk screener, teman-teman. Ini enggak ya, harta enggak. Maaf, tadi saya enggak berikan komen, harta enggak. Lalu misalnya Java, ini Java gaduh-gaduh nih, merah, putih, hijau, putih, merah, merah muda, biru. Ini
swing trading, teman-teman. Jadi swing trading itu gimana? Jadi sampai R plus yang titik-titik jual, lalu kalau sampai di bawah yang merah ini beli. Kalau Anda mau trading di Java, contohnya seperti itu. Lagi misalnya MPMX, kita buka di sini. Kita buka MPMX. Nah, MPMX gimana nih? Trennya bagus, naik. Cuman satu masalah MPMX. Ini jadi pertanyaan saya pribadi juga. Volume terlalu rata. Jadi, I prefer not to touch this. Oke, lanjut. Nah, ingat tadi kan kita bicara mengenai trend color putih dong. Di sini ya, trend color dari merah panjang jadi putih. Oke, maka putih ini artinya apa? Netral, putih. Jadi ketika Anda melakukan screening, jangan lupa scroll ke bawah, cari yang putih. Banyak ini. Cari yang putih. Siapa tahu dia itu dari fase bottom reversal. Kita buka nih. BMRI. Enggak. Lihat nih gado-gado nih. Gonta-ganti terus. No. Lanjut ya. ST. Silakan dipantau. Tapi satu nih, volumenya kayak tipis banget. Ini kayak bukan volume yang bagus. Tapi silakan Anda cermati. Kadang saham yang volume nggak liquid pun fase bottom reversal tetap efeknya sama gitu. Tapi Anda nggak bisa ikutin karena terlalu kecil. Atau Anda cuma pakai uang 1 juta 2 juta doang paling gitu. Friend, kita buka. Merah panjang mulai putih. Silakan dicermati. Friend. Lagi ya, lumayan banyak nih. Hansur Shipping. Enggak. Ini cenderung gado-gado nih. Coba lihat nih. Oke. Gado-gado. Lalu Herme. Kita lihat dulu sini ya. Herme enggak ya. Ini tipikalnya gagal. Ini tulang ikan. Tulang ikan sudah pasti hindari. IPCC. Merah panjang mulai. Enggak. Merahnya enggak panjang. Jadi bukan tipenya. Oke, bukan itu. Tapi gini nih, kalau udah merah panjang seperti ini, jadi putih, break resist, ini yang belum kita ikutin. Ini merah yang masih pendek. Lanjut, IRA. Wah, ini primadona zaman pandemi nih. Enggak ya, gado-gado. Tulang ikan, ini enggak. Oke, kepik. Enggak ya, putih setelah hijau. Enggak. Power juga enggak nih. Power ini tipenya tulang ikan juga. Enggak. P1. Oke, sementara enggak. Gado-gado. Gitu teman-teman ya. Itu mengenai screening. Nanti teman-teman bisa coba diskusikan di Facebook group. Silahkan. Feel free to discuss. Nanti tim kita, saya dan tim kita juga pasti akan bantu untuk dalam dialog. Oke, lanjut ya. Lanjut ke penanya berikutnya. Ini dengan Pak Indika. Silakan Pak. Malam Mas Rio. Malam Pak. Ini di luar dari konteks swing sama fast trade dan long term untuk invest ya. Ini saya mau bahas sedikit tanya tentang scalper boleh tidak Mas Rio? Boleh Pak. Ini ya, saya mau mungkin pengalaman pribadinya Mas Rio ya, dari bagaimana cara screening saham scalper, kan mungkin tidak mungkin di blue chip aja. Habis itu cara kita mengetahui momen untuk masuknya dan apakah kita harus disiplin cut loss, itu aja. Karena tadi siang saya pas di saham gorengan IDX itu saya scalper per tik saya dapat 1%, 1,5% sampai 5 kali berusut diguyur habis, tapi selamatan saya aman. Nah itu untuk mengetahui bagaimana kita nggak oleh bandar. Terima kasih. Oke. Pertama Pak, kita kalau scalping pasti di saham kecil. Biasanya seperti itu. Saham kecil biasanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya jadi kayak preman RT-nya lah gitu loh. Tapi itu preman kalau udah sampai ke ibu kota nggak jadi apa-apa. Tapi ketika di se-RT jadi takutin. Misalnya gitu ya. Ini konsepnya gitu ya konsepnya. Jadi kita scalping itu level RT. Kita harus mengerti di sana. Maksudnya apa? Maksudnya kita berhadapan sama komunitas kecil yang orangnya tuh menguasai gitu loh, raja di kolam kecil. Nah, jadi saya nggak bicara mengenai scalping karena pada dasarnya saya bukan tipe scalper dan member di sini mungkin nggak ada waktu mungkin seperti itu, tapi bisa dipakai di screening. Gini teman-teman, di screening bisa dipakai. Jadi teman-teman di screening, Anda bisa cek di sini, screeningnya apa?
Screennya adalah gini. Jadi kita scalpingnya bukan anytime kita scalping, Pak ya, tapi kalau udah turun banyak, Bapak gunakan fitur ini nih, watch-nya, screener adalah abnormal movement, Pak. Abnormal movement, Bapak klik last day, oke? Bapak klik last day, nanti cari yang below normal. Below normal. Ini saya lagi cek di tim IT kita, ini kayaknya agak lambat, mungkin karena usernya cukup banyak. Jadi nanti kita harus tambah kapasitas server dalam sehari ke depan. Mungkin yaitu mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi ini muncul nih nggak? Muncul. Ini agak lama memang. Normal range ini Bapak klik biar dia ngerapiin nih above sama below normal. Bapak cari below normal, ada apa nih? SMDR sama MINA. Saya nggak pernah ngomong scalping, tapi sebenarnya toolsnya ada. Tapi scalpingnya setelah bungee jumping. Udah, gini, MINA kita buka. Kita buka MINA ya Pak ya. Kita buka MINA. MINA turun banyak nih Pak. Turun banyak. Bapak coba perhatikan MINA di sini. Sorry. MINA, kita nambah waktu aja ya nggak apa-apa ya. Sampai jam lebih lah. Lebih 15 menit lagi ya. MINA, oke. Dia udah turun. Kalau teman-teman perhatikan, dia udah keluar dari deviasi. Ini deviasi nih. Ini tuh PE band. Mungkin teman-teman mengenalnya Bollinger Band, tapi ini konsepnya kayak PE band. Jadi kalau data sudah berada di luar dari deviasi, biasanya dia rebound naik ke atas. Gitu Pak. Jadi Pak bisa pakai screener below normal ini untuk apa? Besok kalau dia turun lagi, nah disinilah entry point. Mungkin Bapak belum combine dengan metode Bapak, tapi ini bisa. Ini bisa. Saya tidak pungkiri bahwa ini bisa. Kedua apa? Kedua adalah SMDR. Kita buka ya. SMDR. Wah, enggak kok. Kok gini normal ya? Oh, dia habis stock split ya. Jadi nggak bisa. Jadi untuk hari ini, untuk besok tuh hanya MINA Pak. Kalau di screener kita Pak. Kurang lebih gitu. Pak Indika. Jadi gunakan screenernya abnormal movement, Pak. Kadang abnormal movement itu bisa menjadi indikasi pembalikan arah IHSG. Contohnya apa? Indeksnya turun terus, pas screener abnormal movement yang nongol adalah Mandiri, BMRI, Astra, karena turun banyak, sehari 2 hari market rebound. Itu juga bisa, Pak. Semoga menjawab ya Pak Indika ya. Oke, sip. Lanjut, sekarang Pak Andi. Pak Andi P. Silakan Pak. Halo Pak. Jarum. Oh, oke. Jarum ya Pak ya. Gak apa-apa. Ini apa ya? Yes, betul. Oke, thank you Pak. Sekalian ya Pak ya, jarum ini saya bahas di ASA. Jadi gini Pak, jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, yang horizontal warna ini adalah medium term trend, gitu ya. Nah yang di bawah ini adalah long term trend, di sini. Jadi long term trendnya ASA adalah, ini kan kosong Pak, berlaku yang terakhir. Long term trend ASA adalah downtrend. Gitu. Di sini kan kosong nih, di sini. Waktu itu ya, berlaku yang terakhir. Jadi momen ketika misalnya saya mau beli ASA dong di sini, hati-hati. Kenapa? Ini walaupun kosong, berlaku yang terakhir. Kayak gitu. Saya mau beli ASA dong, lagi turun banyak di sini. Lihat dulu, hati-hati. Dia tuh sedang
long term trendnya adalah turun. Jadi jarum kalau kita sebutnya adalah trend bar sebenarnya Pak, trend bar. Tapi jarum juga istilah yang menarik nih, lebih enak diomongin. Oke, nah jadi kalau kita harga saham turun terus seperti ini Pak, muncul red bar, jarum merah ini terus menerus, artinya kita sudah di warning jangan disentuh. Boleh sentuh kalau kapan? Kalau setidaknya medium term trend yang ini sudah baikan. Ini kan masih jelek semua Pak, merah putih. Tapi nggak break resist, turun lagi break support, nggak beli dong. Turun lagi, habis itu merah putih, break resist. Nah, kayaknya beda ini dengan ini, ya kan? Dan ternyata jadi hijau Pak. Maka ini momen ini sudah berbeda sama yang dulu di sini, ataupun di sini. Ini positif Pak buat asa. Ini yang pertama. Jadi untuk mengenai jarum itu pembahasannya Pak ya. Kedua, semakin jauh jarak jarum dengan momen sekarang, artinya momentum tren turun jangka panjangnya semakin menghilang. Tapi tetap berlaku yang terakhir, hingga dia muncul warna hijau. Gitu Pak ya. Nah, jadi melihat kondisi asa sekarang, what should we do? Nah, gini Pak. Bapak kalau punya asa, misalnya modalnya di sinilah Pak ya, misalnya di sini, misalnya gitu Pak ya. Mungkin Bapak masih loss, tapi ini masih layak untuk di hold. Kenapa? Udah bagus. Kita tinggal tunggu apa? Kita tinggal tunggu lihat dia bertahan nggak di atas. Ini kan ada biru nih Pak. Ini saya ganti warna jadi biru ya. Ini kan ada titik-titik biru ya Pak ya, R plus ya. Dia bisa bertahan di sini nggak? Kalau dia bisa bertahan di sini, dia konsolidasi, kemungkinan S solidnya itu naik Pak. Gini. Resist bisa jadi kebentuk baru nih di sini Pak. Saya ganti warna jadi biru biar inline. Nah, jadi kalau nanti once dia itu terjadi skenario ini, dia break resist Pak, Bapak boleh nambah. Kebayang nggak Pak ya? Bapak boleh nambah. Kalau ini terjadi. Kalau dia kuat di biru ini. Gitu. Setinggi-tingginya asa naik, dia naik terus sampai kemana Pak? Ini dia. Lihat yang terpanjang itu mana? Baik itu warna biru, warna merah, terserah. Coba lihat yang terpanjang itu di mana? Yang terpanjang itu di sini. Nah, artinya ini akan jadi target maksimum asa kalau dia benar-benar sudah bottom reversal. 1.500. Jadi kalau orang ngomong, oh dia bakal 2.000. No, 1.500. Oh dia bakal 3.000, lu jangan jual-jual. No, 1.500 ini. Semoga menjawab ya Pak ya. Gitu. Oke, semoga menjawab. Harusnya terjawab. Lanjut ya, sekarang kita coba cek ke penanya berikutnya. Pak Musa Tanaya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rio. Ada dua pertanyaan Pak Rio. Yang pertama, arti angka-angka di atas trend optimizer. Kemudian yang kedua, maksud dari entry risk di screener itu bagaimana mengartikannya Pak Rio? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Very good. Ini pertanyaan yang nggak kepikir oleh saya untuk dijelaskan, tapi ternyata benar. Ini harus dijelaskan. Jadi gini, entry risk, saya mau coba buka dulu saham apa ya? MTEK mungkin ya? MTEK mungkin. Enggak. Antam. Nah, gini Pak. Jadi, entry risk itu berlaku untuk saham trend following, breakout strategy. Breakout strategy adalah kita membeli saham ketika dia tembus resist ya Pak ya. Ketika tembus resist, tapi kalau dia gagal naik, dia turun menembus support, kita harus cut loss. Maka entry risk adalah kurang lebih Pak, jarak antara R solid dengan S solid. Di situ Pak. Gitu Pak Musa. Artinya apa? Artinya ini 5%. Gitu ya, ini 5%. Bapak
kalau mau membeli Antam, membeli ketika dia berhasil breakout, levelnya di mana 2370 ini, Bapak beli, tapi skenario terburuknya adalah dia turun menembus support 2250, Bapak harus stop loss. Menyisakan kerugian plus minus ya, 5%. Bisa diterima nggak? Nah, semua itu kembali ke risk profile kita. Kalau saya sih saya ambil. Kenapa 5% itu rendah? 7% itu normal. 7% normal. Di atas 10% tinggi. Saya nggak mau ambil kalau di atas 10%. Nah, jadi inilah entry risk, Pak. Sesuaikan dengan pribadi. Nah, kedua, ada angka-angka di sini apa? Nah, ini sebenarnya jangan dipusingin. Saya juga nggak ngerti. Maksudnya gini, formula warna ini kita yang bikin memang. Tapi angka ini menjadi muncul ini dari trading view-nya. Jadi jangan dipusingin. Jadi bukan berarti ada 7 banyak artinya bagus, ada minus ini artinya jelek, enggak. Ini dihilangin aja, Pak. Jadi ini ditutup aja gitu. Nah, gitu, Pak. Nggak perlu ada angkanya. Ini jadi kayak hasil formulasi di trading view-nya. Semoga menjawab ya, Pak ya. Oke, lanjut sekarang Pak Luki Alamsyah, silakan Pak. Ada pertanyaan? Baik, selamat malam Pak Aryo. Malam Pak Luki. Baik, pertanyaan saya ada beberapa tapi pendek-pendek. Yang pertama apa-apa. adalah apakah PTM ini bisa digunakan untuk nabung saham, Pak? Langsung jawab Pak ya, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nabung saham tidak cocok pakai technical. Nabung saham itu harus fundamental, Pak. Dan PTM is not fundamental. Oke. Nah. Oke, baik. Yang kedua, apakah untuk backtest ini bagaimana Pak hasil PTM Pak dari backtest yang Bapak lakukan terkait PTM? Nah, ini Pak. Jadi kita nggak ada fitur backtest karena backtest itu tidak relevan. Maksudnya apa? Saya mau coba cek dong semua saham yang break resist, sahamnya ASI dalam 3 tahun terakhir gimana hasilnya? Nggak bisa. Karena technical itu kita sebagai trader kita harus tahu, saya harus stop dulu sekarang, ini nggak waktunya. Nah masalahnya ketika kita harus stop nggak ada waktunya, backtest itu dijalankan, hasilnya jelek. Kayak gitu Pak. Nah jadi saya mungkin share ini ya. Sebentar di GS Pro. Oke, sebentar Pak. Ini kita ada GS Pro. Oke, gini. Jadi saya mau kasih lihat ke teman-teman, ini hasilnya. Ini di membership kita ya. Ini ada trend following strategy, ini ada swing trading strategy. Ada watch list-nya, ada index performance-nya. Jadi untuk trend following per 1 bulan pertama tahun 2023 ini hasilnya Pak. Plus tipis. Karena marketnya nggak mendukung. Mirip-mirip sama ISG. Nah, kalau kita lihat swing trading index, hasilnya 5%. Jadi ini yang bisa saya kasih ke Bapak. Maksudnya jadi ini yang daily-nya terupdate. Gitu Pak. 5% versus ISG minus tipis. Ini untuk yang trend following kayak gini. Tipis. Tapi untuk yang swing seperti ini. Tapi nanti ketika momen bullish yang muncul, saya yakin trend following bakal menang dibandingkan swing trading. Kayak gitu Pak Luki. Baik Pak Rio, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Luki. Thank you. Thank you Pak. Pak Aris, gimana Pak Aris? Saya udah ask to unmute, tolong dibuka mic-nya Pak, silakan. Ya Pak. Halo. Ya Pak Aris. Ya Pak, saya agak bingung untuk baca yang, saya lihat chart yang baru nih Pak BBKP. Itu dia candle-nya tembus merah, tapi barnya biru. Itu cara bacanya jadi gimana ya? Jadi BBKP itu tembus support ketika tren mediumnya itu masih uptrend, Pak. Seperti itu. Nah, ya, jadi dia break gitu. support, tapi tren jangka panjangnya masih, jangka menengahnya uptrend. What to do? Tetap jual, Pak. Ini belum bisa di hold. Nanti mau nggak mau nih Pak ya, mau nggak mau tunggu dulu kebentuk resist baru di sini. Oke, jadi ketika BBKP bisa berhasil dan mampu menembus ini, disitulah titik beli lagi Pak.
Mungkin kita akan ngerasa, sayang dong saya jual di break support, break resist saya beli di harga yang lebih tinggi. Tapi somehow itu menyelamatkan kita untuk tidak nyangkut. Jadi Pak, walaupun trend colornya biru, tapi break support itu tetap action yang paling leading adalah mengikuti support resist. Itu nggak bisa dikalahkan sama yang lain Pak. Di situ. Berarti lihat yang atas Pak ya? Ya, lihat yang atas. Dan kita mengerti nih Pak, kenapa BBKP belum bisa naik-naik? Ketahan apa nih Pak? R Ya, betul, plusnya. RS plus. Tepatnya adalah R plusnya. Seperti itu. Tapi jangan merasa, jadi teman-teman jangan buru-buru ganti saham. Kenapa? Karena ini konfigurasi menarik banget Pak. Dari merah panjang, putih, mulai hijau dan biru. Ini menarik. Break support, oke, saya nggak punya posisi dulu, tapi saya akan tunggu dia break resist lagi. Bisa jadi Pak, resistnya tadi di sini, tapi karena dia belum naik-naik, resistnya diturun Pak ke sini Pak. Nanti bisa jadi gitu juga, Paris. Tapi intinya sambil menunggu, kita jangan terekspos dengan resiko nyangkut. Kayak gitu Paris. Oke, ya siap. Terima kasih Pak. Semoga menjawab ya Pak ya. Oke, teman-teman, saya mau cek di chat dulu. Di chat dulu saya mau cek agak cepat pertanyaan-pertanyaannya. Pak Irwan, untuk screen ini hanya bisa saham Indonesia? Yes Pak, karena di gsoptima.com data kita hanya data Indonesia. Dan kita nggak bisa screening pakai metode kita di TradingView, karena TradingView tidak nggak possible membuat screener sesuai dengan formula, gitu Pak. Itu sayangnya itu. Once itu bisa, kita sih pasti bikin. Pasti bikin. Gitu. Oke, lalu dari Pak Parin. Pak, untuk contoh di saham WSKT tanggal 1 Oktober 2021, kita bisa entry di saat merah, putih, biru. Oke, kita lihat ya. WSKT ya. WSKT, tanggal berapa nih Pak Farin? 1 Oktober 2021. 1 Oktober 2021. Benar nggak ini? 1 Oktober 2021 kita entry di saat merah, putih, biru dan break resist. Cut loss? Enggak dong. Break resist beli Pak. Break resist beli, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Oke, ngomong-ngomong WSKT, saya mau ajak teman-teman ke Adi. Saya mau kasih lihat bottom reversal itu betapa itu menarik. Nih. Merah panjang, mulai putih, yes, prosesnya putih merah, putih merah, putih merah. Tapi ketika putih itu konsisten, Anda bisa ikutan beli di sini. Pakai metode breakout. Bottom reversal adalah trend, maka gunakan RS plus. Beli di sini, jual ketika break support di sini. Maka kita punya profit berapa? Ini karena kita menikmati ini juga. Lumayan, 44%. Kayak gitu. Oke, lanjut ya, lanjut. Sekarang dari chat, saya mau lihat ada 2 chat lagi. Dari Pak Irwan, SL itu pada saat break S pada chart harian atau pada mulai break S di chart hourly? Harian, Pak. Jadi kita jangan ganti-ganti time frame. Kenapa, teman-teman? Kalau kita ganti-ganti time frame, takutnya daily-nya udah jelek, kita pindahin ke weekly. Oh, masih bagus. Misalnya gitu loh. Sama juga dengan apa? Kita lihat hourly, combine dengan daily. Jadi jangan, sebisa mungkin jangan. Kecuali Anda tradingnya forex, itu mau nggak mau harus chart harian. Oke. Nah, pertanyaan menarik nih, ini mungkin terakhir ya, dari Pak Markus. Koryo, bagaimana tentang bandarmologi dan PTM versus bandarmologi? Di market ini ada beberapa pihak, trader, investor, retail, institusi, pemerintah, itu juga ada. BUMN juga ada. Reksadana, asuransi unit link, BPJS. Oke, apalagi ada hedge fund luar negeri, reksadana luar negeri, ada bandar juga. Jadi, bandar itu hanya satu dari banyak pihak. Gitu. Kalau kita mainnya saham gorengan, maka kita main di kompleks RT. Premannya kuat. Contoh ya, saya nggak bilang RT banyak premannya gitu ya. Maksudnya, kalau kita berhadapan dengan preman,
di lingkungan kita, ya kita pusing. Tapi kalau tuh orang itu udah kita giring ke kota, ke bundaran HI, dia udah nggak kelihatan. Gitu loh teman-teman. Jadi kita akan banyak memikirkan bandar kalau kita bermain di saham kecil. Tapi kalau kita bermain di saham middle cap ke atas, middle cap itu gimana sih? Kapitalisasinya dari 50 triliun ke atas gitu ya, 50T ke atas, atau at least dari 5T ke atas, itu they are just small part of the market. Gitu. Seperti kita ngeliat orang dari atas Grand Indonesia ngeliat bundaran HI. Tapi kalau kita main saham gorengan, itu hadap-hadapan tuh Pak dengan mereka. Kayak di RT kita. Misalnya gitu loh, kayak di perumahan kita. Nah, jadi selama sahamnya memenuhi syarat tadi Pak, bergerak konsisten, predictable, likuiditas bagus, maka bandar is just small part of the market. Ini pertanyaan sangat menarik dari Pak Markus, dan saya rasa ini yang bisa jadi penutup di kelas hari ini. Jadi bahwa dengan technical, selama 3 syarat tadi terpenuhi, bergerak konsisten, predictable, likuiditas bagus, bandar sudah tidak relevan dipikirkan ketika kita dalam melakukan analisa. Oke teman-teman, itu aja. Ada pertanyaan terakhir, silakan. Mau raise hand? Terakhir ya teman-teman ya, Pak Nur Rohim, silakan Pak Nur Rohim. Pak Nur Rohim, silakan. Halo, Go. Yes, gimana Pak? Masalah stop loss, Go. Ya, kenapa Pak? Ini misalnya kan di HMSP, Go ya. Saya sambil buka chart ya Pak ya. Oh, ya. HMSP, gimana Pak? Nah, misalnya kita kan dapat barang di 945 itu ya misalnya. Itu stop loss memang jauh di bawah itu ya, di merah. Nah, oke. 945. Sorry Pak, Bapak membeli pakai PTM atau gimana Pak? Saya perlu tahu dulu Pak. Oh, itu masih perkiraan sih, misalnya. Oke. Kalau Bapak beli di sini, maka Bapak perlu lihat stop loss-nya gimana. Jaraknya ke sini Pak. 13%. High entry risk. Iya. Kayak gitu Pak. Tapi kalau Bapak beli karena Bapak melihat PTM Pak, ini kan ada garis biru titik-titik nih Pak. Nah, artinya kan Bapak beli pas rebound Pak, 945. Iya, benar. Nah, jadi stop loss-nya adalah kalau dia turun ke bawah 945 di sini Pak. Kurang lebih ya. Tapi karena dia sudah naik Pak, ini Bapak harus jual. Karena kalau Bapak beli pakai titik-titik RS Plus, strateginya bukan buy and hold, tapi harus swing trading. Sudah untung, kita jual. Berarti sekitar 4%-an gue itu ya. Sekitar, ya 4%-an Pak. Benar ya. Kayak gitu Pak. Oh ini paling gede di mana nih Pak, target di sini Pak? Ini panjang ya Pak ya? Oh hijau. Ya, nah, ini silakan dipantau di sini. Nanti lama-lama pasti terbiasa. Cuman teman-teman, coba hilangin biar teman-teman bisa punya sense. Ini apa sih di sini? Oh, tertinggi di sini. Jadi lama-lama 14 hari ini teman-teman bisa tahu resistance support itu didapat dari mana. Ya. Jadi gini, oke, kayak gitu ya Pak. Semoga menjawab, Pak Nur Rohim. Ya nggak sih kok. Sama-sama Pak. Jadi saham itu memang rebound di area support. Memang koreksi di area resist untuk yang konsolidasi. Masalahnya resist support setiap orang beda-beda. Kebayang nggak teman-teman? Yang kita kira support ternyata bukan support itu. Yang kita kira resist ternyata bukan resist itu. Bisa. Yang kita kira dia break resist ternyata break resistnya bukan yang itu. Gitu loh. Karena setiap tadi kan udah ada ilustrasi kan, tarik resist support segala macam. Setiap orang punya tarikan yang berbeda. Oke teman-teman, itu aja mengenai hari ini. Dan berhubung kemarin kita udah foto-foto ya, jadi rasanya hari ini nggak perlu kita foto-foto lagi ya, gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu aja. Pastikan besok day ketiga Anda ikutan, karena besok kita akan bahas mengenai membangun bersama. Maksudnya apa? Trading saham itu bisa nggak sih bersama-sama? Trading saham itu bisa nggak sih ngikutin crowd?
crowd di market, influencer, grup saham, dan lain sebagainya, trading saham itu bisa nggak sih dilakukan ramai-ramai di sana? Nah, besok saya akan bahas, karena ini akan agak sensitif. Gitu, sensitif, benar sensitif. I wish ini kelas on-site, offline, bisa ngomong apa adanya, tapi kalau kayak gini ya udahlah, at least intisari saya sampaikan. Jadi, besok kita akan bahas mengenai capital market framework, what's behind the curtain, what's behind the scene, pasti ada yang ikutin, Anda ikuti, dan kita juga akan bahas ulang mengenai technical dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari hari ini. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Jangan lupa bikin summary. Kalau berkenan bisa share di Facebook Groups. Pastikan Anda juga bisa tektokan berdiskusi dalam Facebook Group tersebut. Makasih teman-teman. Selamat malam.